Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah kabar seseorang yang kamu pikirkan dan rindukan. Yes, ini general reading, bisa resonance beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oke. Ini tuh masih pagi banget, jam 9 pagi aku bikin video. Aku tuh tadi bangun pagi, ada sarapan, terus aku langsung bikin kopi ya, supaya ada kafein. Aku semalam tuh pulang malam banget ya, hujan banget ya, hujan terus. Kalau nggak salah aku tidur jam 1:30 ya, pulang 1:30, tidur 1:30. And aku niat banget buat bikin video. Kenapa? Karena nanti tuh aku eventnya itu kan lunch time itu di sekitar jam 12 sampai jam 2. Nah lanjut lagi itu di dinner itu di jam 7. Jadi aku bingung antara jam 2 sampai jam 7 nanti aku tuh ngapain. Ataukah aku pulang. Sebenarnya dekat sih date venue sama tempat aku, sekitar 15 atau 20 menit kalau pulang. Tapi aku juga bingung, daripada nanti aku bengong-bengong ya di break itu, lebih baik mungkin aku ngedit video. Jadi aku prepare for that video ini. Oke, itu aja intro dan sedikit cerita about today. Oke, kita langsung aja ya. Kabar seseorang yang kamu pikirkan dan rindukan. Coba kalian sambil membayangkan seseorang itu. Aku belum kasih waktu tadi ya. Kabar seseorang yang kamu pikirkan dan rindukan. Mepet banget sih waktunya. Ini jam 9, aku cuma punya waktu sejam. Dan itu tuh harus udah beres video aku. Setelah itu aku prepare buat event, siap-siap, mandi dan lain sebagainya. Yes, I haven't shower yet. Belum mandi aku nih. Kemarin aja guys, ternyata tuh aku mepet banget. Aku sampai hotel tuh jam 7 kurang 15. Terus acara mulainya jam 7. Terus orang hotel sama IO nya tuh panik banget nyariin aku. Kemana nih, tarotnya belum datang gitu. Sampai teleponin miss call manager aku berkali-kali. Tapi kalau yang orang nggak tahu ya, orang-orang tuh pikirnya kayak, oh ya misalnya event itu jam 7, terus tarot itu harus sudah datang dari jam 5. Enggak. Kalau aku tuh sistemnya dibayar jam 7 ya, aku bakalan datang jam 7. Entah jam 7 kurang 5, jam 7 kurang 10, pasti aku tuh datang gitu. Walaupun ya waktunya mepet, tapi aku tetap datang dan profesional. Jadi nggak bisa tuh misalnya bookingnya jam 7 sampai jam 9 terus aku harus datang dari jam 5. No, time is money buat aku. Jadi aku dibayarnya durasi 2 jam ya, aku bakal standby-nya 2 jam di situ. Even walaupun kemarin itu agak lewat sih, jam 9 lewat 20 menitan tuh masih ada klien, karena kliennya tuh udah ngantri gitu kan. Ya tapi aku nggak minta buat pembayaran extend-nya, karena ya udah. Jadi kalau ada yang bilang, wah sama Dinda tuh strict banget dan ribet, waktunya nggak boleh telat. Tapi kalau misalnya meet atau event Dinda tuh telat. Nggak, aku tuh nggak telat. Tapi kalau misalnya ada lewat dikit, aku is okay. Aku nggak akan minta bayaran lebih gitu ya. Makanya lebih enak tuh kalau sama aku kerjanya sistem kekeluargaan. Tapi aku tetap profesional. Gitu guys, sedikit cerita. Siapa yang mau undang aku mungkin buat tarot? Bisa ya. Kabar seseorang yang kamu pikirkan dan rindukan. Kabar dia saat ini sedikit gak stabil. Kadang dia ngerasa nyaman, tenang sama hidupnya. Terus beberapa jam kemudian, beberapa lain waktu dia kadang agak-agak mellow, sedih. Tuh, ini ada gambarnya tuh, sedih banget. Padahal aku belum kesini ya. Beberapa mereka kadang fisiknya juga gak terlalu fit ya. Fisiknya nggak terlalu fit, terutama buat mereka yang punya sakit mah atau asam lambung. Nah itu akhir-akhir ini lumayan agak kambuh, karena mungkin
pola makannya nggak baik ya, nggak teratur juga, nggak terlalu memikirkan udah makan atau belum, atau karena nggak ada yang ngingetin ya, kamu udah makan belum sayang, ya kan honey, have you had dinner, have you had lunch. Coba tuh kayak gitu. Nah, kabarnya adalah hatinya juga nggak tenang, ada rasa marah ketika dia lagi stalking atau kepoin seseorang. Kepoin siapa? Dia ngerasa sama kamu ya udah kayak beda energi, kayak kalian udah masing-masing ya kayaknya, masing-masing entah kalian no contact, diam-diaman, atau ya energinya beda aja, udah nggak satu visi misi ketika kalian masih deket. Aku lihatnya kamu sama dia, mungkin sama kamu kali ya, aku ngeliatnya dia ada jarak sama seseorang, nah itu mungkin sama kamu. Tapi di banyak hal-hal yang dia pikirkan itu, dia berusaha untuk tenang. Kenapa untuk tenang? Karena dia nggak tenang. Nah, karena ada jarak sama seseorang, aku lihatnya dia tuh kayak mau ambil keputusan kali ini. Ya, tapi dia berusaha untuk tetap bisa menghandle emosional hatinya, perasaannya. Dia tuh lagi malas banget buat tahu segala hal, jadi dia agak-agak cuek sih sebenarnya sama sekitarnya. Banyak hal yang mau dia katakan, ungkapkan, tapi entah kenapa karena banyak marahnya, banyak stresnya, dia memilih untuk diam. Ada seseorang yang kayak mau minta maaf nih, minta maaf tapi males buat ngomong, males buat bicara. Kok gitu ya? Tapi ada juga dari mereka yang lagi merindukan seseorang. Nih, ada yang sedih, ada yang galau, berbuat sesuatu, melakukan sesuatu aja tuh dia males kayaknya. Apakah ada sesuatu yang dia tunggu-tunggu? Ini terkait ada sebuah waktu nih, dia kayak nunggu waktu yang tepat atau apa ya. Dan ada dari mereka yang berusaha untuk sedikit set boundaries nih, kayaknya ke orang-orang. Kabar seseorang yang kamu pikirkan dan rindukan. Kalau pikirkan itu udah pasti merindukan nggak? Enggak sih. Tapi kalau merindukan udah pasti memikirkan, ya kan? Atur aja deh Raisa, lo kan panitianya. Hahaha. Kalian tuh holidays kemana guys? Public holidays. Kalau aku tuh suka lupa ya guys ya sama tanggal merah, public holidays dan lain-lain sebagainya, karena aku tuh lack of remember date and day. Jadi kayak tanggal merah aku kadang nggak tahu karena aku not office person. Jadi ya udah, everyday is holiday, everyday is weekend. Saking everyday is holiday-nya, tiap hari juga aku kerja. Everyday still working guys. Nah, kabarnya dia banyak dari mereka yang sedang introspeksi, makanya agak-agak memberi batasan, agak-agak dingin, cuek ke siapapun juga. Tapi mereka lagi pengen bebas sih energinya, nggak pengen terikat sama apapun, nggak pengen punya janji kata-kata sama siapapun, jadi kayak pengen bebas, nggak mau diatur-atur, nggak mau terikat sama suatu perjanjian atau sama seseorang gitu. Tapi di sini dia mulai menciptakan kembali harapan-harapannya tentang hidupnya dia ini. Ya mungkin karena udah 2025, dia mau ada resolusi apa gitu ya. Ya, jadi dia merasa hidup dia harus ada suatu goal, harapan yang bisa dia capai. Jadi nanti dia mengejar harapan-harapan itu. Kalau dia nggak punya harapan, dia nggak tahu nih arah hidupnya mau kemana. Gitu kayaknya ya. Dan entah gimana, ada dari mereka yang kayak marah karena merasa dijudge sama seseorang. Kalau sekarang dia lagi mencoba untuk menyeimbangkan semuanya. Misal soal waktu. Dia berusaha untuk memanage waktu antara pekerjaan, family, private life-nya dia, kehidupan pribadi, supaya semuanya seimbang waktunya. Enggak semuanya habis buat kerja aja gitu ya. Dan nah kan,
sibuk dia tuh sebenarnya. Sibuk dan mencoba buat menjalani semuanya dengan sabar. Berusaha untuk tanggung jawab dan menyelesaikan semua pekerjaannya dengan baik satu persatu. Ada beberapa hal yang sedang dia pertimbangkan juga, tapi ada dari mereka yang gak baik-baik aja. Ini terkait urusan hati. Ada yang lagi patah hati, emosi, kesel karena ada perdebatan dengan seseorang. Ini kalau mereka tipenya yang sensitif, nah udah baper deh itu, ya, tersinggung. Nah kan baru kita ngomongin tentang baper-baperan. Di sini tuh ada mereka yang merasa punya konflik sama seseorang. Nah mirip lagi kan ada disagreement. Nah itulah perdebatan, persinggungan. Kalau misalnya konfliknya cukup besar, ada seseorang yang ngerasa apakah aku harus menyerah terhadap hubungan ini. Kalau sekarang sih dia banyak memikirkan hal-hal yang penting-penting aja ya dalam hidupnya. Jadi dia mengejar hal itu, optimis ke hal itu. Apalagi kalau mereka tipenya ambisius, mereka akan mengejar kesuksesannya ke hal-hal duniawi, hal-hal yang realistis. Kebetulan hal-hal itu dia ngerasa kayak ada secercah harapan masa depan yang positif, makanya mereka mengejarnya ke situ, ya. It's okay. Nah, mereka berusaha untuk fokus sama apa yang mereka kerjakan saat ini. Selebihnya mereka ingin menghibur dirinya sendiri dengan kayak self reward, ya, menghibur diri, melakukan hal-hal yang bikin dia happy. Untuk beberapa masalah sih kadang mereka nggak terlalu mikirin ya. Jadi terlihat nih banyak masalah-masalah yang gantung di sini. Energinya lebih ke hal-hal yang realistis ya, kayak karir, pekerjaan, mengejar goals, resolusi, tanggung jawab, dan ready to competition mungkin dengan orang-orang. Ya tuh reality. Jadi benar-benar memang realistis, menggunakan logika sekarang. Apalagi kalau mereka maskulin, nggak ada tuh kayak mikirin banget urusan hati ya. Sekarang berusaha untuk nyaman, beradaptasi sama lingkungan dan 2025 ini ya. Kabar seseorang yang kamu pikirkan dan rindukan. Daripada bosan cek kabar terus, nanti kita lihat ya pandangan dia ke kamu apa saat ini ya, atau pikirannya dia. Apa kita ganti aja temanya, energi ya, apapun lah, sama aja sih sebenarnya energi dan kabar ya. Tapi kalau energi kayak lebih 60-70% ke urusan hati sih biasanya. Tapi kalau kabar lebih ke realistis ya. Nanti kita atur aja ya guys ya. Nanti kita tanya panitianya dulu. Panitianya aku juga ya, Raisa. Aku tuh Dinda, tapi kalau lagi reading tuh jadi Raisa guys, itu bukan Dinda. Oke. Kabar dia, ada yang kayak nggak baik-baik aja, berusaha menjauh dari seseorang. Ada yang lagi mau move on sih. Kalau kamu ngerasa dia sangat membatasi diri gitu ya, sangat memberi boundaries ke kamu, nggak ada kontak-kontak, nggak ada basa-basi, mungkin seseorang ini mau move on. Yang tadi sih energinya pengen bebas gitu, nggak mau terikat apapun, nggak mau rumit ribet sama inilah apalah. Jadi ada seseorang yang mau move on, sekalipun dia punya feeling. Nah, ada jarak nih, dia merasa ada jarak sama seseorang. Yang ada jarak ini mungkin hubungan cinta segitiga, sekalipun ada perasaan feeling tapi dia ada jarak, atau mungkin sengaja menjaga jarak
karena hubungannya nggak bisa bersama dan tersiksa, jadi dia menjaga jarak. Karena di sini aku lihat ada hambatan yang besar. Biasanya tuh kalau ada hambatan jaga jarak itu biasanya hubungan cinta segitiga. Hambatannya tuh siapa? Ya pasangannya, pasangan sahnya, ya, atau pacarnya kalau misalnya belum menikah. Banyak dari mereka nih yang lagi kepikiran sesuatu. Ini yang lagi kepikiran kebanyakan yang lagi diam-diaman sama seseorang. Kayak berusaha mau komunikasi kalau dia feminin. Tapi kalau yang maskulin lagi udahlah diam aja lah gitu. Nanti juga dia yang baik sendiri. Nah itu yang maskulin. Mikirnya kayak gitu. Ada seseorang yang merencanakan sesuatu. Berusaha untuk tegas. Tapi dia ada rencana nih yang mau dia buat. Tapi rencana itu dia keep sendiri dulu. Which is dia belum tahu tuh rencana itu kapan dia lakukan. Tapi dia merasa dia butuh strategi. Ya, untuk suatu keberhasilan. Kalau dia orangnya tipenya planner pasti seneng banget bikin-bikin strategi terus kapan dilakukan. Itu ya tipe-tipe orang yang planner, penuh rencana. Bukan seseorang ya udahlah hubungin aja dulu lihat nanti. Nah itu beda lagi orang yang kayak gitu. Ada seseorang yang diam-diam kepoin kamu karena dia kangen, tapi agak mixed feeling dia nih, perasaannya campur aduk, nggak menentu ya. Kadang orang-orang yang mixed feeling itu juga nggak tahu perasaan sebenarnya mereka tuh apa, kayak gimana. Kayak klien-klien aku yang suka nanya, Kak sebenarnya perasaan aku ke dia tuh gimana sih? Nah ya, kamu aja bingung, apalagi aku. Ada dari mereka yang kepo nih, kepo diam-diam, kepo di malam hari. Ini seseorang yang lagi berjauhan sama kamu. Tapi dia keep watching ya, pengen tetap tahu kabarnya kamu, tetap stalking. Mereka nggak tanya kan, karena ada masalah sama kamu mungkin, lagi berkonflik. Mereka nggak tanya kabar kamu karena mereka udah tahu dari mereka kepoin kamu itu, ya. Kalau kalian bingung kenapa sih dia tuh nggak kontak, nggak tanya kabar kamu atau apa, karena ya mereka udah tahu dari sosial media kamu, dari apapun yang kamu posting mungkin ya. Ada seseorang yang masih baper sama kamu, masih merasa ada ikatan sama kamu. Nah mereka ini lagi nunggu waktu yang tepat, karena di sini kayak mereka lagi nunggu-nunggu nih kapan ya, hari apa, tanggal berapa mereka datang menghampiri, mendekat ke kamu. Yang mau mendekat ini yang ngerasa hubungannya gak ada perkembangan sama kamu, gitu-gitu aja menurut dia. Nah dia lagi berpikir ada yang mau dia lakukan, pengen adanya perubahan hubungan sama kamu. Jadi ini energinya mixed feeling ya, kalian sesuaikan aja sama mereka gimana. Kalau yang benar-benar gak ada kabar banget nih, dia mau move on berarti. Tapi kalau yang kamu melihat sedikit-sedikit pergerakan, ini dia lagi merencanakan sesuatu dan mau menghampiri. Tapi memang urusan hatinya itu lagi gak tenang, lagi gak nyaman. Makanya berusaha untuk tunggu dulu deh waktunya tepat atau enggak gitu. Overthinking ya, mereka banyak yang lagi overthinking ya. Pandangan dia tentang kamu saat ini. Pandangannya dia ngerasa kamu ya saat ini tuh udah lebih baik ya, feeling better. Ini nggak tahu nih betternya urusan hati atau kamu udah berubah atau fisik, tingkah laku atau apa. Pokoknya dia ngerasa ada sesuatu yang dari kamu tuh udah cukup stabil. Bisa juga tentang karir ya. Ini general aja sih pandangan dia ke kamu. Dari kestabilan itu banyak dari mereka yang pengen cari kamu. Kenapa? Mungkin mereka ngerasa kamu udah lebih baik energinya, misalnya udah gak marah lagi, udah gak emosi-emosi lagi. Jadi mereka kayak punya keberanian kalau kamu udah di energi seperti itu. Tapi kalau kamu masih menunjukkan marah, emosi, sindir-sindir, nah itu seseorang pasti takut lah buat mendekat. Bener gak?
ntar yang ada pas datang malah diomel-omelin gitu. Nah, takut pasti. Pandangan dia tentang kamu, ya kamu masih jadi seseorang yang dia kepoin, dia masih mau tahu kabar kamu. Seseorang yang membuat dia masih merasa antusias, ya, excited tentang kamu. Cia, apa rasanya di excitedin? Gimana sih ngomongnya? Nah, kalau kita lihat ini dari kartu-kartunya, mereka sih yang kepoin kamu dari jauh, stalking kamu. Pandangannya kamu lebih teratur hidupnya. Apa tuh maksudnya? Lebih disiplin, lebih teratur, lebih stabil mungkin ya. Mirip kayak yang tadi, stability nih. Memang ada di sini stability. Dan dia juga ngerasa kamu tuh lebih passionate sama hidup kamu saat ini. Mungkin dulu kayak malas-malesan gitu. Mungkin malas-malesan pas sama dia ya, karena stres. Pas udah agak jauh dari dia tuh energinya malah jadi lebih semangat kali ya. Ada yang bilang kamu udah bisa merilis energi negatif. Ya mungkin emosi, marah, overthinking kamu udah bisa tuh mengeluarkan. Jadi terlihat sama mereka kamu lebih fokus ke diri kamu sendiri. Tapi ada juga yang melihat kamu kayak menjaga jarak sama mereka. Kayak sengaja perlahan menjauh gitu ya. Nah, banyak mereka yang mungkin ya bertukar kabar sama kamu melalui intuisi. Jadi kalian ngobrolnya lewat intuisi. Apa kabar gitu. Aku kangen. Nah, itu ngomongnya mungkin lewat batin, intuisi ya, kayak koneksi batin. Apa namanya? Apa sih? Aduh susah. Aduh aku lupa deh. Iya, lewat koneksi batin. Nah, dari mereka ngerasa kamu juga lebih happy. Saking kamu happy-nya, mereka ngerasa kamu punya seseorang. Kamu udah punya pasangan baru, kamu udah lupa sama dia, nggak peduli. Ya mungkin kamu udah move on menurut mereka. Itu kalau yang kalian udah putus atau berjauhan ya. Pandangan dia tentang kamu banyak berkembang, banyak bertumbuh, entah kamunya atau aspek kehidupan kamu yang lain kayak karir ya, dan kamu kayak udah berani untuk mengambil keputusan, berani untuk menentukan pilihan, kamu lebih ambisius sama hidup kamu, lebih fokus ke diri sendiri juga katanya, dan kamu siap atau berani untuk melangkah ke masa depan gitu ya. Kamu udah tau lah tujuan hidup kamu apa, nah gitu maksudnya. Even kamu sendiri gitu ya, kamu kayak lebih berani untuk pergi ke sana kemari, mungkin traveling sendirian, apalagi kalau life after break up, mungkin putusnya sama dia terus kamu kemana-mana sendirian. Nah, dia tuh melihatnya kayak gitu, kamu ya lebih berani menjalani hidup sendirian saat ini, tapi lebih happy sih kata mereka. Mungkin juga kamu berusaha untuk melepaskan koneksi di antara kalian. Pandangan dia tentang kamu saat ini. Pandangannya, ada seseorang yang ngerasa nunggu waktu yang tepat untuk bisa approach kamu lagi. Kayak gitu katanya. Kangen sih, ada yang kangen sama kamu, makanya agak overthinking, tapi nunggu waktu yang tepat buat approach kamu. Apakah seseorang mau new beginning sama kamu? Karena di sini ada new start, atau mungkin dia lihatnya kamu kali ya, yang lagi ada new things, hal baru yang lagi kamu coba atau kamu jalanin. Kamu berusaha untuk mengakhiri hal-hal negatif, hal-hal yang menurut kamu tuh sulit, kesedihan-kesedihan. Ya, jadi kamu kayak melepaskan energi kamu sama hal-hal negatif atau hal-hal yang gak nyaman buat kamu. Ya. Kamu lebih lebih aware sama diri sendiri, lebih mikirin diri sendiri juga. Kamu lebih self love. Katanya kamu lebih self love. Ya.
Dan banyak keberuntungan yang datang ke dalam hidup kamu juga. Kamu lebih cuek. Nih ada energi Aquarius di sini. Banyak keberuntungan, entah orang-orang atau pencapaian-pencapaian. Tapi ada juga energi Sagittarius, di mana kamu tuh kayak open up diri kamu ke orang lain. Jadi banyak dia melihat orang-orang baru atau orang-orang lama ada di sisi kamu. Entah dia tahu dari mana, mungkin dari postingan-postingan kamu sekali ya. Atau itu asumsi dia aja. Karena terlihat kamu lebih happy. Nah, banyak juga yang bilang kamu itu lebih beradaptasi sama keadaan sekarang. Kamu udah bisa membaur, udah bisa kayak bisa menghandle deh keadaan yang kamu alami. Lebih spiritual, ada yang bilang kamu lebih spiritual. Udah bisa ini set boundaries sama orang-orang yang menurut kamu kayak nggak penting, nggak jelas. Ya kamu lebih paham sih kayaknya. Mungkin karena udah sering nyimak video Raisa, jadi udah pada pintar, cerdas, good. Dan ya pandangannya kamu lebih banyak diam, nggak banyak bicara. Kamu lebih banyak meluangkan waktu untuk diri kamu sendiri ya. Energi seseorang yang kayak egois, cuek, bodo amat. Kayak energi Virgo ya. Seperti itu. Udah ya gengs, kayaknya itu aja ya. Aku kayaknya nggak bisa terlalu yang lama banget. Yang penting aku bikin video aja ya. Nanti juga aku bakal editnya di hotel tempat aku event. Oke, kita cek zodiaknya ya. Zodiak dia. Zodiaknya adalah Capricorn, Libra, Leo, Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Virgo, Sagittarius, Taurus. Alarm aku udah bunyi guys, setengah jam. Aku tuh semuanya pakai alarm biar tersistematis gitu loh, nggak ada yang kelewat. Kalau nggak pasti aku lupa apa aja yang mau aku kerjain, waktunya pasti jadi nggak jelas kalau nggak ada alarm. Inisialnya ada huruf D, U, Q, A, Z, N, M, F, B, V, T, C, I, dan E. Oke, itu aja guys. Thank you for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul.